bansos terus kan, namanya melestarikan kemiskinan itu namanya itu. Nah, ini baru betul. Kali ini gua setuju sama Bapak Wapres. Emang betul apa kata dia? Bansos itu hanya untuk melestarikan kemiskinan. Betul. Padahal rakyat badannya sehat-sehat, masih bisa bekerja. Kenapa tidak kalian buka lapangan pekerjaan buat rakyat? Kenapa harus bansos? Mental pengemis banget lo. Mental Buka lapangan pekerjaan buat rakyat biar mereka juga merasakan sukses. Jangan hanya mengharapin bansos. Buat apa? Gimana harga diri kalian, ha? Rakyat kerja. Minta sana sama Pak Demo, buka lapangan pekerjaan yang banyak biar kita sama-sama bekerja. Jangan ngarepin bansos. Punya harga diri kan? Yuk kita berjuang. Tai nih kayak gini, tai nih bener. Lomba senyum mirip Gibran, tai. Ada gitu ya, ada dengan syarat harus memberi buku Gibran the next presiden. Tai, ini kayaknya UPB dan Utara udah alih fungsi nih jadi salesnya Mas Gibran untuk the next presiden. Bener nih, abis ini Kaisang, abis ini Janetes. Lagi apa yang lo bisa banggain kalau lo menang lomba itu? Lo interview, ditanya apa yang kamu bisa banggain sehingga kamu yakin bisa masuk perusahaan ini? Ada Pak, saya pernah menang lomba. Lomba apa? Lomba senyum mirip Mas Gibran. Nggak gitu tai, konsepnya nggak gitu. Stop lah, bikin lelocon yang kayak tai gitu di negeri ini. Mulailah serius gitu membangun negeri ini. Tai. Muka maghrib tapi sok pintar dan tukang fitnah. Ini nih salah satu isi kepala pendukung 02. Kalau ada rakyat jelata yang bicara soal politik, dianggapnya fitnah. Padahal sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai hak untuk bicara dan mengemukakan pendapatnya karena dilindungi undang-undang dan kita juga bayar pajak. Kenapa saya tidak suka dengan rejim yang sekarang sedang berkuasa? Karena menurut saya rejim sekarang ini kebijakannya tidak pro rakyat kecil, banyak merugikan rakyat kecil. Contohnya IKN. Apa urgensinya pemerintah membangun IKN? Rakyat Indonesia itu tidak butuh ibu kota baru. Rakyat Indonesia itu butuh lapangan kerja. Betul. Agar setiap kepala keluarga mempunyai penghasilan untuk menghidupi, untuk mencukupi setiap anggota keluarganya. Ini pemerintah IKN menuju Indonesia emas. Indonesia emas dari mana? Menuju Indonesia cemas. Iya. Hutang kita itu hampir mencapai 20.000 triliun. Kita harus menyicil hutang itu selama hampir 50 tahun lebih. Gimana kita mau menuju Indonesia emas kalau rakyatnya aja dibebani dengan hutang? Begitu Bang. Ini bukan fitnah Bang, ini fakta bahwa setiap rakyat Indonesia itu menanggung hutang dari kebijakan pemerintah rejim yang sekarang sedang berkuasa. Begitu Bang. Hormat buat abang. Salam perubahan. Kaisang lebih memilih pilgub dibanding pemilihan pilkada Solo. Alasan dia cukup sombong ya bro katanya. Sekarang gue ketua umum PSI nih, ketua umum PSI yang mengurusi 36 provinsi katanya. Jadi udah nggak level lagi buat maju pilkada Solo katanya. Waduh, iya kan lu anak presiden, ya kan? Nah, kalau bukan anak presiden, melesat bro, baru masuk udah langsung diangkat jadi ketua umum, ya kan? Nah sekarang dapat karpet merah nih dari peraturan MA ya. Nah, jadi di usianya yang belum genap 30 tahun, nanti pas jadi aturannya dirubah, jadi
30 tahun itu bukan pas pendaftaran, jadi pas nanti pelantikan. Jadi Kaisang bisa maju tuh jadi pilgub. Jadi buat Mas Kaisang itu Disesuaikan. karena itu bukan buat siapa-siapa lagi ya kan. Ya lengkap lah ya kan. Kakaknya jadi wapres, adiknya nyalon pilgub, menantunya Pak Jokowi di Medan, Bobi dia kan. Terus iparnya jadi direktur-direktur di perusahaan BUMN. Wah, udah lengkap sudah. Ya, politik dinasti ini ya. Dan ada lagi satu isu kabar yang sangat mencengangkan bahwa Kaisang siap untuk maju di pilgub ini duet sama Pak Anies Baswedan. Oh, enggak ada. Itu ibarat nih air pegunungan yang jernih, yang murni, yang bisa langsung diteguk, diminum, yang menyegarkan, ya kan? Terkontaminasi oleh limbah industri, ya. Aduh, enggak ada. Gue udah berhenti bersuara kalau begini. Udah Mas Kaisang, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Itu karpet merah dari MA itu buat Mas Kaisang ya, buat Mas Kaisang biar maju jadi pilgub DKI Jakarta ya. Buat warga DKI Jakarta, cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan sampai Anda memilih pemimpin karena uang, karena bansos, karena serangan pajar. Tapi pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa bekerja untuk Anda, yang benar-benar bisa mensejahterakan Anda. Jangankan anaknya, bapaknya aja kayak gini nih, lu rasain sekarang ya, ekonomi sulit, hutang banyak ya kan, pembangunan di mana-mana tapi nggak berdampak pada ekonomi rakyat ya. Pokoknya pilih pemimpin yang cerdas ya. Kalau Pak Anies maju, pilih Pak Anies Baswedan, jangan yang lain lagi ya. Saya bukan orang Jakarta, tapi saya cinta Jakarta, biar Jakarta selamat, itu aja. Rakyat cuma 24% yang memilih, tapi jadulnya minta ampun. Baru sekali ya milih Prabowo. Atau jangan 2019 kemarin lo termasuk orang yang ngatain Prabowo pelanggar HAM. Iya. Gue kasih tahu sama lo. 2014 Prabowo kalah, 2019 Prabowo kalah. Berisik juga dia di MK. Nggak nerima kekalahannya, itu yang membuat kita pendukungnya turun ke jalan, demo depan KPU dan Bawaslu yang harus berhadapan dengan polisi dan gas air mata. Kenapa begitu? Karena Prabowo nggak ngakuin kekalahannya saat itu. Makanya kita pendukungnya itu turun ke jalan, demo besar-besaran. Lagian ikutin aja dulu prosesnya. Ingat 2019 Prabowo udah sujud-sujud syukur, dia merasa dirinya menang. Akhirnya Pak Jokowi yang dilantik. Yap, saya perhatikan netizen ini semakin kesini semakin tajam ya sindirannya terhadap pemerintah, baik anaknya dan juga terlihat tadi wakil presiden. Entah ini video baru atau video lama, saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Dan saya kira beda dari sebelum-sebelumnya, di mana wakil presiden ini terlihat sangat pro terhadap rakyat, mengatakan bahwa bansos ini melestarikan kemiskinan. Saya kira sangat tepat bahwa memang seperti itu adanya. Rakyat Indonesia diajarkan untuk menjadi seorang pengemis, dilatih mentalnya untuk menjadi seorang pengemis. Ya, seolah-olah pemerintah memang sengaja untuk begitu getol memberikan sembako terhadap rakyat Indonesia agar mereka tidak lagi mengeluh persoalan lapangan pekerjaan dan merasa bahwa pemerintah ini begitu peduli terhadap rakyatnya karena selalu memberikan bantuan-bantuan bansos yang sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari pemerintah ini, bagaimana agar kalian mudah diperbudak dan merasa berutang budi karena bansos itu. Padahal sebenarnya bansos itu adalah uang dari kalian juga sebagai rakyat Indonesia, bukan uang dari pemerintah atau Pak Jokowi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu buat para netizen. Terima kasih sudah senantiasa bersuara untuk bagaimana agar bisa keadilan itu ditegakkan, dan kalian sebagai netizen adalah satu-satunya penyambung lidah rakyat Indonesia, karena sampai saat ini mahasiswa lagi dan lagi masih tidur nyenyak, mungkin karena mereka terlalu kenyang dengan bansos. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.